kalau mau ke Tarim, ini saya bisa berangkatkan melalui jalur Solo katanya. Ini beasiswa. Dipikir-pikir, oh bener ya, cara mereka memang luar biasa. Merekrut para santri putra bangsa ini sengaja dibiasiswakan. Iya, dibiayai. Tujuannya ketika pulang dari Tarim, ini nanti akan menjadi perusak NKRI. Sok buktikan saja, kalau bukan jadi perusak. Kam min a'ibin qawlan sahiha wa afatu minal fahmis sakimi. Berapa banyak orang yang mencela menyalahkan ucapan yang benar, penyakitnya, penyebabnya berangkat dari faham yang sakit, yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku kaum muslimat pemirsa Mutaqwa Channel rahimakumullah. Saya sudah lama mengawasi sepak terjang dari Mas Ubad. Cukup lama, dan saya merasa terwakili dengan kantaran Gus Zaini, Kang Ofik Channel. Tetapi saya ketika menemukan video yaitu kiriman di grup yang mengunggah narasi Mas Ubad yang cukup tajam, bahkan saya tajam dan selalu tajam dalam setiap narasinya menyerang Mbak Alawi. Dan ini sangat tajam saya anggap ini, dimana Mas Ubad ini mengatakan beasiswa yang diberikan kepada siswa yang dikirim ke Hadramaut Yaman itu nanti diharapkan mereka pulang itu merusak NKRI. Sebelum saya membahas hal ini, saya ingin menyampaikan sebelumnya narasi-narasi Mas Ubad yang cukup tajam, yang sangat tajam, yang itu sangat itu adalah narasi sumbang, narasi yang tidak mendasar, narasi yang penuh fitnah. Jadi itu framing busuk. Pertama yang saya sampaikan, Mas Ubad ini mengatakan bahwa Habaib mengadakan haul Said Muhammad itu untuk himayah, mencari perlindungan, bernaung di bawah kebesaran Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ini ucapan yang tidak mendasar, Mas. Habaib itu senang dengan hal orang-orang soleh dan beralasan karena memang muridnya banyak dari Ba'alawi, dan Ba'alawi sudah kita ketahui punya hubungan khusus spesial dengan Said Muhammad. Jadi saudara harusnya merasa malu itu loh. Saya ini guru saya, baik yang di Cirebon maupun Jawa Tengah, itu dua-duanya itu murid Said Muhammad, dan saya kenal banyak dengan murid Said Muhammad. Banyak teman saya aktif di organisasi As-Soffah. Jadi saudara harus merasa malu gitu, bernarasi asal. Terus juga saudara mengatakan bahwa Naqabah Irak membatalkan nasab Alawi. Naqabah yang mana? Berapa banyak Naqabah di dunia mengesahkan nasab Alawi? Berapa banyak ahlu nasab yang sekarang masih hidup mengesahkan nasab Alawi? Bahkan saya belum menemukan ahli nasab, seorang nasabah membatalkan nasab Alawi yang telah lalu ataupun sekarang masih hidup, belum ada. Kecuali Pak Imaduddin yang bukan nasabah atau dari kalangan Wahabi, Murad Sukri, saya Mukbil ya. Kalau dari kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah, ulamanya nggak ada satupun yang membatalkan nasab Alawi. Andaikan itu ada dari Irak, tapi yang banyak mengesahkan. Ini memang andai ini. Dan pesan Nabi, alaikum bisawadil a'dzam. Ketika ada ikhtilaf di antara umat, pesan Nabi ikutin golongan terbanyak. Al-a'dzam yang gede, yang banyak. Yang banyak yang mana? Yang mengesahkan nasab Alawi. Ngomong DNA, saudara bukan ahlinya, jangan bikin malu, udah diem. Ulama sedunia udah kumpul. Majma'ul Fiqhi Al-Islami sudah berfatwa, sudah mendapatkan kesepakatan bahwa DNA tidak bisa untuk menisbat nasab yang jauh dan haram untuk memakai itu. Itu ulama yang bukan kelasnya kaleng-kaleng. Karena terkenal. Syekh Wahab Az-Zuhaili siapa yang kenal? Dengan fikul Islamnya, wa'idilatuhnya, dengan tafsirnya, Syekh Al-Qaradawi dan juga yang lainnya. Syekh Muhammad Rabban Al-Buti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih. Orang-orang besar. Kita siapa? Kita siapa? Baca kitab pun ya kadang salah kita membaca, salah memuradi. Ya, saudara itu banyak itu baca kitab salah mengartikan pula. Jadi kudu tahu diri kita ini ya, Mas. Ya,
Kita mah kelasnya menukil, membaca, mengartikan dengan udah gitu. Gak usah ngomong ada, Bruce, ngomong tinggi-tinggi nggak usah. Nah, terus pula saudara mengatakan ada seorang yang itu membela ulama Nusantara dipersekusi oleh Muhibbin Habaib. Saya ini kayaknya ini lobis ya, orang Lampung itu. Yang katanya kupinya sampai sobek. Pertama saya jawab ini adalah informasi bohong dan informasi yang terlalu berlebihan. Kupinya sampai sobek, sampai putus ya kalau tidak salah dengar itu. Sobek yang ada itu. Dan kronologinya bukan seperti itu, Mas. Ya, saya telepon langsung dengan orang bersangkutan, Mas. Itu asalnya itu lubis itu mampir ke satu desa. Diketahui oleh seorang Habib. Habib mengutus muridnya untuk tabayun. Untuk tabayun. Kenapa selama ini selalu menarasikan negatif kepada habaib. Tetapi mungkin lubis karena merasa punya masalah, lari ngacir. Masuklah ke itu, ke apa namanya rawa ya, atau apa itu, kubangan. Yahnya itu kesalahan seperti itu. Dan sekiranya kan proses lagi diproses itu. Ya, jadi kalau belum jelas masalahnya ya kudu nahan diri dulu dah ngasih informasi. Dan saya siap untuk meralat omongan saya kalau ini informasi yang saya dapatkan itu salah. Saya diajarkan gentle, ya. Nggak akan ngeles ya. Saya nggak akan berlindung dengan cara pindah gawang, nggak. Nah, terus juga saudara mengatakan, ya ini bukan bukan saya dengar langsung dari saudara, tapi itu temanya. Ya, Muhibbin Ba'alawi, Muhibbin Habaib memandang ke ulama itu dengan kacamata dajjal. Subhanallah, ini narasi yang sangat tajam itu. Sangat tajam sekali. Jadi habaib yang alim, yang soleh, yang suyuh ya. Dan itu ajaran dari nenek moyang yang ada di Tarim Hadramaut, mengajarkan ta'zim kepada ulama, kepada orang soleh. Kalau ada yang itu meremehkan kiai, itu oknum, Mas. Dan berapa sih jumlah mereka? Kan juga namanya oknum ya. Nah, terus juga narasi yang perlu saya tanggapin itu ketika saudara menyampaikan ya di satu kesempatan bahwa siswa yang diberangkatkan ke Yaman dengan memakai beasiswa itu diharapkan nanti pulang itu untuk merusak NKRI. Ini kalau saya ini udah paling super tajam ya, sangat tajam menyerang Ba'alawi. Dan saya terus terang menantang saudara untuk membuktikan kata-kata itu. Saya banyak berteman dengan alumni Yaman, Mas, ratusan asatid, ratusan kiai. Dan itu kalau sudah jumlahnya ratusan itu kan udah ada tuh tawatur, gak mungkin mereka berdusta. Mereka di sini itu diajarkan etika dan adab, suluk, bahkan adab lebih diutamakan, itu ajaran di sana itu. Untuk cinta kepada negara, berdakwah dengan familiar. Ya, jangan ikutin konteks kitab tetapi tidak melihat kondisi. Seperti yang diajarkan leluhur kita. Ya, ulama kita yang terdahulu Wali Songo, begitu itu ajaran yang dipesan oleh habaib. Ya, saya mewakili orang yang tidak tahu Tarim Hadramaut. Ya, jadi saudara siapapun yang belum tahu Tarim bisa bertanya banyak ustadz-ustadz alumni Tarim Hadramaut. Ya, yang mereka masih menjaga etika dan beretika, takdim sama guru-gurunya. Yang mereka tetap mengakui nasab Ba'alawi. Yang mereka murid yang setia. Mereka lebih suka dan senang dianggap jongos daripada pengkhianat ya, yang menyerang terus secara masif, secara aktif kepada nasab Ba'alawi. Ini narasi yang tajam, yang paling tajam. Yang sebelumnya saudara menarasikan apa? Ada seorang Habib membawa Habib dari Yaman datang ke Anjur, lalu melihat seorang istri kiai itu jamilah, cantik sekali, lalu dinikahi tanpa saudara bicara tentang indah di situ. Saudara itu diminta oleh Habib Idrus untuk klarifikasi, dan saya dalam hal ini menantang saudara.
untuk membuktikan ucapan saudara itu di mana kebenarannya. Di tiga tempat, Darul Mustafa, Robat Harim, Al-Ahqaf, tidak ada pun yang mengajarkan itu mereka intoleran, mengajarkan kekerasan, mengajarkan tidak tadin dan hormat kepada yang lebih tua, kepada yang lebih alim. Ulama habaib berpesan untuk adab dan adab, baru ilmu. Nah, itu saja yang kita sampaikan ya. Mudah-mudahan ini suara saya itu sampai kepada Mas Ubat ya, untuk mempertanggungjawabkan ucap dan kecapnya. Sebenarnya banyak sekali ya kalau saya kumpulkan itu narasi-narasi Mas Ubat ini. Tapi itu saja ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.